Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihan Ali Ahmad dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya diberi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Nini Azizah dari Universitas Hasyim Asy'ari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam konteks negara hukum terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur-prosedur yang telah berlaku adalah melalui presiden, kemudian dibantu oleh menteri-menterinya, kemudian pemerintah bersama DPR. Oke. Selanjutnya, jenis dan hierarki yang ada di Indonesia. Jenis dan hierarki yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga. Yang berdasarkan undang-undang tersebut, maka jenis dan hierarki yang ada di Indonesia diurutkan dari yang paling tertinggi, yaitu ada Undang-Undang 1945 ataupun UUD 45. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang telah berlaku. Sebagaimana diatur atau ada pada pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai dengan 2002 pada 7 Agustus 2003. Ya, terus yang ketiga ada undang-undang ataupun peraturan Perpu ataupun Perpu. Ya, Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal kepentingan yang memaksa. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berfungsi menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Kemudian ada Perpres peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden
untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang lebih tinggi. Kemudian yang ke lima ada keenam ada peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota yang disetujui bersama dengan bupati dan wali kota. Oke, kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pengertian dan peran serta fungsi ilmu hukum dalam tatanan masyarakat. Pengertian ilmu hukum menurut Sajipto Rarjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasannya tidak bisa ditentukan. Selanjutnya menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek hukumnya. Dengan demikian itu ilmu hukum mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum. Misalnya, mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, serta macam-macam pembagian yang ada di masyarakat. Di dalam ilmu hukum, mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini. Dari masa kapanpun bisa, dari masa kapanpun juga bisa. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu yang dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Itu memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang selanjutnya adalah tentang cabang-cabang ilmu hukum. Menurut J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa sebagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi ilmu, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut J.B. Bulpron, ilmu hukum terdiri dari dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran ilmu hukum umum. Menurut Uno Hock berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik. Yang terakhir menurut Immanuel Kant, cabang-cabang ilmu hukum pada 200 tahun yang lalu Immanuel Kant beserta para yuris masih mencari pengertian hukum sampai sekarang dalam hal kesempurnaannya. Demikian apa yang bisa saya jelaskan dalam video ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.